Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Smart ASN Talk, tempat kita berdiskusi tentang transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Saya Putri Aprilani dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Di era transformasi digital seperti sekarang, ASN dituntut tidak hanya cakap secara teknis tapi juga bijak dan berintegritas di dunia digital. Untuk membahas topik ini secara mendalam, saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat kompeten, hebat, dan mempunyai pengalaman yang luar biasa pastinya. Yang pertama adalah Bapak Hafiz, seorang akademisi dan konsultan reformasi birokrasi. Selamat sore Pak Hafiz. Sore Mbak. Oke, dan narasumber kedua kita Pak Ade, yaitu seorang praktisi transformasi digital pemerintahan. Selamat sore Pak Ade. Sore Mbak, halo. Baik, mari kita dengan membahas contoh-contoh praktik baik atau good practice dan dalam smart governance. Pak Hafiz mungkin bisa memulai dengan contoh yang pertama. Saya ingin memberi contoh adalah implementasi sistem merit dalam rekrutmen ASN. Kita tahu bahwa ASN sekarang, bahwa CPNS sekarang sistem rekrutmennya melalui terpusat melalui BKN, di mana sudah menggunakan komputer assisted test atau CAT di SKD, dan beberapa instansi menggunakan CAT juga di SKB-nya. Di sini kita tahu bahwa dengan CAT hasilnya dapat kita lihat pada hari itu juga dan dapat dilihat secara real time melalui kanal-kanal informasi yang telah ditentukan. Hal ini membuat tidak ada lagi praktik kolusi dan nepotisme karena semua proses dilakukan secara terbuka dan transparan. Kalau dari perspektif digitalisasi nih, bagaimana Pak Ade? Ya baik, menyambung dari contoh yang telah disampaikan oleh Pak Hafiz bahwa di mall pelayanan publik digital itu sebenarnya sudah ada. Contohnya itu seperti di DKI Jakarta itu ada Jack Evo, di Surabaya itu ada Elampit yang berhasil menyatukan sumber satu pelayanan yang terhubung menjadi satu platform yang besar, dan masyarakat juga tidak harus menunggu berjam-jam untuk mengakses layanan tersebut. Tentunya ini sudah sangat jelas karena digital skill itu atau literasi digital itu, kemampuan teknis mengoperasikannya itu sangat perlu untuk saat ini begitu, dan juga harus berkolaborasi terhadap OPD dan standarisasi data karena yang kita ketahui bahwa satu layanan pusat itu harus menjadi bagian dari di literasi digital masyarakat saat ini. Mungkin itu. Bagaimana ya cara kita memperluas praktik-praktik ini tidak hanya di instansi-instansi tertentu saja, tetapi juga secara merata gitu ke instansi-instansi lain. Bagaimana Pak Ade? Baik, dari saya tentunya kita memiliki 4 strategi yang bisa kita gunakan untuk melakukan atau membuat satu layanan platform digital yang baik. Yang pertama itu kita coba untuk sharing pengetahuan atau dalam hal ini pengetahuan ini kita jadikan sebagai acuan untuk belajar digital. Tetapi tidak sampai pada sharing pengetahuan. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat standar operasionalnya supaya ada panduan untuk menerapkan hal tersebut. Yang ketiga itu kita selalu tentunya melihat semua ASN atau semua perangkat ASN yang menggunakan literasi digital. Bagi yang telah menggunakan literasi digital, strategi kita adalah karena dia telah memanfaatkannya dengan baik, oleh karena itu tentunya kita memberikan reward begitu ke depan. Yang keempat,
dari kesemua tiga hal tersebut, yang keempat yang menjadi inti adalah bagaimana kita melakukan pelatihan yang berkelanjutan. Mungkin itu. Oke, sekarang mari kita beralih ke sisi yang kurang menyenangkan nih. Kalau tadi kita udah bahas yang baik-baiknya, sekarang kita bahas yang jelek-jeleknya. Nah, menurut Pak Hafiz nih, apa saja praktik-praktik yang buruk atau bad practice yang perlu diwaspadai dan dihindari oleh instansi atau ASN khususnya? Salah satu yang kurang baik adalah penggunaan media sosial yang kurang bijak di kalangan ASN. Hal ini kadang kita melihat bahwa tanpa melakukan verifikasi atau tanpa melakukan verifikasi berita, banyak ASN di Indonesia yang langsung saja menyebarkan berita yang belum terverifikasi. Hal ini membuat banyak gonjang-ganjing di masyarakat. Ini sangat bertentangan dengan pilar etik yang menekankan kesadaran, integritas, dan kebajikan yang tanggung jawab. ASN harusnya menjadi role model, bukan justru menyebarkan konten negatif. Penyebabnya bisa macam-macam sebetulnya. Kadang-kadang mohon maaf, kita share di grup WA, forward lama-kelamaan kan jadinya jadi berita yang jadi tidak baik gitu loh. Ya, betul. Kemudian tidak melakukan verifikasi atau bahkan sengaja kadang kita tidak menyebarkan karena dengan politik lah. Makanya sebelum sharing itu penting. Kita harus tanya apakah konten ini benar, apakah ini penting, apakah ini menyakiti orang lain atau tidak. Menurut saya itu. Oke, kalau menurut Pak Ade nih, bad practice dalam digitalisasi itu seperti apa ya? Baik, contoh yang lain dari bad practice dalam digitalisasi itu adanya kebocoran data. Karena kenapa ada kebocoran data itu, yaitu karena password yang lemah, kemudian tidak ada Google autentikasi yang kedua sebagai digital safety. Selanjutnya biasanya pihak yang menggunakan hal tersebut itu dia mengirimkan data-data yang seharusnya tidak tersebar begitu, sehingga dalam hal ini keamanan atau digital safety-nya itu kurang begitu. Yang kemudian selanjutnya adalah dalam modul literasi digital disebutkan bahwa digital terbagi menjadi identitas terlihat seperti nama, akun, dan foto profil, ataupun ada juga yang tidak terlihat seperti PIN, password, atau OTP. Nah, cuman selalu kita katakan muncul di sosial masyarakat, OTP-nya ini jangan sampai disebar. Nah, cuman itu sebenarnya bisa jadi bumerang, karena kalau ada perkataan begitu bisa jadi itu yang menjadi kepentingan bagi para yang bisa menghack atau yang bisa membocorkan data itu, mungkin itu. Oke. Kalau contoh yang lain apakah ada, Pak Hafiz? Contoh yang lain sebetulnya banyak ya. Contoh saya tuh pernah googling nama saya, kemudian keluar tuh kakak saya kalau Anda tahu kayak shared ID gitu kan, yang dimana kalau kita download dokumen kita harus upload dokumen. Nah, itu kadang-kadang banyak yang nggak tahu bahwa sebetulnya bisa